Berpura-pura menjadi pengamen, penjamret merampas tas milik pengendara motor. Seorang balita menangis histeris di tengah-tengah antrian bantuan sosial tunai. Badai topan Amphan memporak-porandakan kawasan pantai India dan Bangladesh, 24 orang tewas. Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam program News Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami punya berita menarik lainnya, diantaranya dari dunia olahraga. Parodi logo Olimpiade Tokyo 2020 di Jepang menuai kecaman dari panitia Olimpiade. Bersama saya Gede Satria, inilah News Pagi selengkapnya. Pemirsa, seorang pemuda bertato tertangkap warga menjamret tas milik pengendara motor di perempatan lampu merah Pesing, Cengkareng, Jakarta Barat pada malam tadi. Dari tangan pelaku, warga menemukan obeng dan tas curian milik korban. Sejumlah warga berkerumun di depan pos RW 05 Jalan Swadaya, Kedaung, Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat. Bersiap menghajar seorang pengamen mabuk yang menjamret tas milik pengendara motor di perempatan lampu merah Pesing, Cengkareng, Jakarta Barat. Ridayanti yang saat itu berboncengan dengan anaknya sempat syok usai menjadi korban penjamretan yang dilakukan pengamen jalanan asal Serang ini. Pas ngamen, pas di lampu merah Pesing dia awalnya ngamen, pas ngamen diam-diam tahu-tahu langsung gitu ngambil tas gitu, tapi dia lari gitu. Diam-diam tahu-tahu langsung copet, langsung lari gitu. Itu saya langsung teriak copet. Usai ditangkap dan digeledah, warga mendapati tas korban berisi uang, dompet dan telepon genggam, serta obeng. Pelaku yang mabuk arak Medan ini mengaku khilaf melakukan aksi penjamretan. Saya gerak sendiri Pak, saya ambil Pak. Nggak apa-apa yang saya tahu tangan saya gerak sendiri Pak, saya ambil Pak. Nggak apa-apa yang saya Pak, salah Pak. Ambil apa enggak Pak? Saya nggak ada. Bawa tas dia Pak, tapi saya nggak ngambil sisi Pak, saya nggak ada. Ambil di jalanan. Kalau ngambil, kalau mau ketangkep ambil. Itu di jalanan atau di angkutan umum? Petugas kepolisian sektor Cengkareng yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku berikut barang bukti ke dalam mobil. Warga yang kesal dengan aksi pelaku sempat melampiaskan emosinya kepada pelaku. Hingga kini kasus tersebut masih ditangani Polsek Cengkareng. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, seorang bapak di Cilegon, Banten tewas mengenaskan di tangan anak kandungnya. Pelaku tega membunuh ayahnya hanya karena dilarang keluar malam. Polisi membawa David 26 tahun untuk mencari golok dan palu yang digunakan pelaku untuk membunuh ayah kandungnya. Barang bukti tersebut dibuang di semak-semak tak jauh dari kediamannya di Cilegon, Banten. Ironisnya, pelaku tega menghabisi nyawa ayahnya hanya karena tidak terima ditegur agar tidak pulang malam. Pelaku membunuh korban dengan cara yang sadis, menggunakan palu dan golok. Kejadian pembunuhan ini baru diketahui setelah rekan korban datang ke rumah untuk mengajak bekerja. Namun menemukan korban sudah tidak bernyawa. Polisi yang datang ke lokasi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara dan menangkap pelaku. Evakuasi jenazah korban dengan menggunakan aturan penanganan COVID-19. Dugaan sementara pelaku mengalami depresi sehingga tega melakukan aksi keji tersebut kepada ayahnya. Motifnya memang diawali dari anak ini seperti depresi, cuma kita masih perlu pemeriksaan lebih lanjut untuk awal. Awalnya hanya dilarang untuk tidak keluar malam. Terjadi cekcok sekitar pukul 2 dini hari, kemudian jam 5 terjadilah tindak pidana ini. Satreskrim Polres Cilegon membawa pelaku berikut barang bukti ke Mapolres Cilegon. Pelaku dikenakan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman kurungan 15 tahun penjara. Dari Cilegon, Banten, Wim Salim, iNews melaporkan. Seorang pelajar di Musi Banyuasin ditangkap jajaran Mapolsek Sangadesa setelah menikam teman sebayanya dengan pisau. Akibatnya korban mengalami luka tusuk pada bagian perut. Setelah melukai korbannya dengan pisau, seorang pelajar sekolah menengah pertama di Kecamatan Sangadesa, wilayah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, ditangkap Satres Mapolsek Sangadesa.
Korban bernama DP ini ditusuk pelaku di bagian perut hingga harus dirawat di Rumah Sakit Palembang. Kejadian berawal ketika pelaku berkelahi dengan teman korban namun keduanya telah berdamai. Tiba-tiba korban datang dengan rombongan dan terjadi adu mulut antara keduanya. Korban menyerang terlebih dahulu hingga akhirnya ditusuk pelaku. Menurut keterangan pelaku, ia hanya membela diri hingga akhirnya terjadi penusukan. Setelah dilakukan operasi pengangkatan pisau, kini kondisi korban mulai membaik. Cekcok omongan sama tersangka, kemudian langsung menerjang tersangka, dan akhirnya tersangka mengeluarkan pisau yang ada di saku kantong celana bagian kanan, langsung menusuk ke korban ke arah dada sebelah kanan. Korban untuk sekarang masih di Rumah Sakit Umum Palembang, masih dalam perawatan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 351 ayat 1 dan ayat 2 KUHP dengan ancaman maksimal di atas 5 tahun penjara yang membuatnya terancam putus sekolah. Dari Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, Edi Lestari, iNews melaporkan. Tim Satreskrim Polrestabes Medan Sumatera Utara berhasil mengungkap kasus pembunuhan di sebuah bengkel mobil. Kasus ini ternyata dilatar belakangi niat pelaku yang ingin mencuri mobil korban. AH, satu dari dua pelaku pembunuhan terhadap seorang pria di bengkel di kawasan Percut Setuan, Sumatera Utara beberapa hari lalu, ditangkap aparat kepolisian di kediamannya. Kasus ini dilatar belakangi niat pelaku utama yang ingin mencuri mobil milik korban yang tengah diperbaiki. Hingga saat ini pihak kepolisian masih memburu pelaku utama berinisial AP yang diduga merencanakan kasus pembunuhan ini. Polisi menyita sejumlah barang bukti palu, sekop, tali, STNK serta BPKB, dan satu unit mobil milik korban yang sempat dibawa kabur pelaku. Modus dari kejadian ini atau peristiwa ini adalah untuk melakukan atau menguasai barang dari korban, yaitu mobil Avanza warna biru, yang kemudian para pelaku ini melakukan kekerasan dengan memukul korban menggunakan barang-barang bukti yang sudah kita sita semuanya, sehingga korban meninggal dunia, kemudian disimpan oleh pelaku ini, dan pelaku utamanya sedang saat ini melarikan diri dan akan terus kami kejar. Kasus ini berawal dari laporan kehilangan keluarga korban yang disampaikan ke Polrestabes Medan. Setelah diselidiki, polisi menemukan jasad korban dengan kondisi mengenaskan di sebuah bengkel perbaikan mobil milik pelaku di Jalan PWI kawasan Desa Laut Dendang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah sempat buron, Polda Jawa Tengah akhirnya menangkap 2 orang pimpinan perusahaan yang mengirimkan ABK ke kapal ikan Cina Longsing. Dari hasil penyelidikan, polisi perusahaan ini tidak memiliki surat perekrutan pekerja migran Indonesia. Tim Satgas Perdagangan Orang Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Tengah akhirnya menetapkan Hoji dan Sustriono sebagai tersangka kasus perdagangan orang di kapal Longsing Cina. Warga Tegal, Jawa Tengah ini diketahui menjabat sebagai komisaris dan direktur PT Mandiri Tunggal Bahari. Para tersangka diketahui telah menyalurkan ABK ke kapal Cina Longsing Yuanyu dengan cara ilegal. Atas perbuatannya tersangka diancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tidak memiliki izin dalam hal perekrutan tenaga migran. Satu hal yang penting, karena apa? Dia tidak tahu user yang menggunakan itu kemampuannya seperti apa dan operasionalnya di luar seperti apa. Sedangkan itu penting sehingga keselamatan untuk pekerja migran kita ini tidak terjamin. Menurut laporan ada 2, tapi di luar itu kami kurang tahu. Setelah mendengar itu Pak, apakah ada tindakan yang diambil oleh perusahaan Pak? Ada, kami menghubungi agen sana untuk memperbaiki semuanya. Selasa kemarin, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menetapkan 3 tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang terkait kasus eksploitasi ABK Indonesia di kapal Cina Longsing 629.
Para tersangka yakni W, selaku staf PT APJ Bekasi, F, staf PT LPB Tegal, dan J, Direktur PT SMG Pemalang. Ketiganya terancam hukuman penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun. Hingga saat ini sudah 231 orang ABK WNI ditempatkan di berbagai kapal ikan di Cina. Sebelumnya 4 ABK WNI yang bekerja di kapal Longsing meninggal akibat penyakit bergejala serupa, yakni pembengkakan tubuh, sesak nafas, dan nyeri di bagian dada. Proses pelarungan 3 jenazah ABK WNI di tengah laut kemudian viral di media massa. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang oknum polisi yang melawan saat ditegur petugas gugus tugas di Kendari, Sulawesi Tenggara viral di media sosial. Oknum polisi ditegur petugas gugus tugas karena tidak mengenakan masker saat melintasi perbatasan Kendari Konawe. Aturan siapa? Aturan siapa? Aturan pemerintah lah. Iya, pemerintah yang mana? Pemerintah mana? Enggak pernah dilihat orang, Pak. Pemerintah mana? Bapak menanyakan pemerintah mana? Bapak pemerintah, masyarakat tidak punya masker, kasih masker. Kami mempersiapkan maskernya. Adu mulut antara seorang pengendara sepeda motor yang kemudian diketahui oknum anggota Polsek Sampara dengan petugas gugus tugas Kota Kendari, Sulawesi Tenggara terjadi di perbatasan Kota Kendari menuju Kabupaten Konawe Rabu kemarin. Adu mulut terjadi saat pengendara ditegur petugas gugus tugas karena tidak menggunakan masker saat melewati perbatasan. Tak terima dengan teguran petugas, oknum polisi justru melawan petugas gugus tugas. Video yang direkam salah satu petugas gugus tugas viral di media sosial. Tidak perlu tanya begitu, pemerintah dari mana, aturan dari mana kan gitu. Artinya kita sering sudah menghimbau, dari awal menghimbau bahwa pakai masker kan begitu. Sempat terjadi adu mulut juga tadi Pak ya? Ya kalau marah-marah juga tadi? Sempat terjadi begitu. Masalah tadi masalah aturan dari mana, pemerintah dari mana kan. Usai videonya viral, Bribka Lestari yang merupakan Kanit Reskrim Polsek Sampara dijemput petugas Provos Polres Konawe. Saya selaku pribadi dan keluarga memohon maaf atas kesalahan dan kehilapan saya, dan saya tidak akan melakukan lagi. Pemerintah mewajibkan penggunaan masker kepada seluruh masyarakat yang beraktivitas di luar rumah sejak 5 April 2020 untuk menekan penyebaran virus corona yang terus meningkat. Dari Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Kepadatan terjadi saat antrian pengambilan bantuan sosial tunai di Mojokerto, Jawa Timur. Bahkan salah seorang balita menangis karena berada di tengah-tengah antrian warga. Di Mojokerto, Jawa Timur, ratusan warga dari berbagai kelurahan di Kecamatan Magersari berdesakan dan saling dorong mengabaikan jaga jarak untuk mendapatkan bantuan sosial tunai dari Provinsi Jawa Timur sebesar Rp200.000. Meskipun telah diatur per jam per kelurahan, namun warga tak sabar untuk segera mendapatkan uang bantuan dampak COVID-19 ini. Bahkan seorang balita menangis karena berada di tengah-tengah antrian warga. Tidak hanya di depan, saat memasuki ruang tunggu panggilan pun, warga tidak mengindahkan jaga jarak dan berdesakan. Sementara itu, salah satu warga lansia mengatakan bantuan akan digunakan untuk keperluan Lebaran. Untuk apa, Pak? Buat tambahan belanja. Iya. Untuk Lebaran atau gimana? Iya, Lebaran. Antrian diduga terjadi karena waktu pembagian bantuan yang molor dari jadwal yang seharusnya. Bagi warga yang belum mengambil bansos, pihak PT Pos Indonesia meminta para penerima untuk langsung mengambil di kantor pos induk. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Sementara itu, ratusan warga di beberapa kota di Indonesia berdesakan untuk mengambil bantuan langsung tunai atau BLT dan sembako yang dibagikan di kantor pos. Ramainya warga dan kurangnya pengamanan di lokasi membuat ratusan warga rentan tertular COVID-19 karena tidak mengindahkan jaga jarak. Ratusan warga Kota Medan berdesakan di halaman depan kantor pos besar Medan, Jalan Balai Kota untuk mencairkan bantuan langsung tunai.
Mereka yang telah lama menunggu harus berdesakan, selain susah diatur juga minimnya petugas di lapangan. Hal ini membuat mereka tidak mengindahkan aturan jaga jarak sebagai protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Hal yang sama juga terjadi di Purbalingga, Jawa Tengah, saat ratusan pedagang berdesakan mengantri mendapatkan 700 paket sembako gratis dari pemerintah Kabupaten Purbalingga. Saat mengantre, mereka tidak mematuhi protokol kesehatan dengan tidak menerapkan jaga jarak. Meski sudah diperingatkan, namun pedagang tetap saja bandel dan tidak tertib. Namun saat memasuki area pendopo, para pedagang ini langsung disemprot cairan disinfektan dan cek suhu tubuh sebelum menerima sembako. Tim Liputan iNews melaporkan. Sempat viral menjadi pemenang lelang sepeda motor bertanda tangan Presiden Joko Widodo, warga kota Jambi bernama Muhammad Nuh, Kamis ini dikabarkan ditangkap polisi. Keberadaan M. Nuh yang diketahui bekerja sebagai buruh, kini tidak diketahui keberadaannya. Usai beredarnya kabar penangkapan Muhammad Nuh, rumah dari Muhammad Nuh di Kelurahan Sungai Asam, Kecamatan Pasar, Kota Jambi, tampak terkunci rapat. Kabar ini beredar setelah M. Nuh diumumkan menjadi pemenang lelang sepeda motor listrik senilai 2,55 miliar rupiah yang bertanda tangan Presiden Joko Widodo. Menurut pengakuan Ketua RT setempat, Nuh bukanlah seorang pengusaha seperti yang diberitakan sebelumnya, melainkan buruh harian lepas yang bekerja di proyek bangunan. Pihak Polda Jambi belum bisa memberikan keterangan terkait kasus ini. Keberadaan M. Nuh ini sekarang nih, saya pribadi itu juga tidak tahu di mana dia berada. Saya terangkan mungkin Pak Nuh ini mungkin menangkan diri. Kalau rumahnya rumah betul, tidak salah. Rumah tempat tinggal dari dulu ya? Tidak tinggal dari dulu. Lahir dan besarnya di sini. Setahu saya bukan pengusaha, ya setahu saya, tapi kita tahu kan. Mungkin di luar itu mungkin, tapi saya rasa tidak mungkin lah. Foto yang beredar itu betul itu? Betul, tidak salah lagi, itu adalah M. Nuh, warga saya. Puluhan pemudik yang nekat melintas di kawasan Kalimalang, Bekasi dipaksa petugas kembali ke Jakarta. Informasi lengkapnya akan hadir usai jeda.